Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kekesalan. Gimana teman-teman hari Jumatnya ya, terutama fans Barcelona? Apakah geram melihat pertandingan Barcelona berhadapan dengan Monaco? Ya, mudah-mudahan Jumat ini Jumat berkah buat kita semua. Nah, episode kali ini gua akan membahas seputar kekalahan Barcelona berhadapan dengan Monaco di Liga Champions. Jadi kekalahan ini adalah kekalahan pertama Hansi Flick di laga resmi, kekalahan pertama Hansi Flick bersama Barcelona di pertandingan Liga Champions. Nah, hari ini gua disclaimer aja ya, gua mau membagikan dua energi buat kalian. Yang pertama, energi negatif akan gue salurkan dari pikiran gua, dari tenaga gua, dari omongan gua buat elu, dan berikutnya energi positif yang akan gue salurkan buat elu yang lagi nonton. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut ya, absen dulu teman-teman. Dari mana aja? Ayo, dari yang gue lihat ini dari Cikarang ada si tukang pencet jerawat punggungnya Fermin Lopez. Halo, apa kabar? Itu gue inget banget. Komen-komennya juga ada tukang cukurnya Ansu Fati, ada halo dari Cikarang, Bogor, Jabodetabek, dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Timur, semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita badan sehat tapi hati kesel. Kenapa keselnya akan gue bahas nanti. Oke, let's go. Barcelona kalah dengan AS Monaco di Liga Champions. Langsung aja energi negatif gue akan gue salurkan nih ya. Langsung aja nih. Ter Stegen tolol. Ter Stegen goblok. Hah? Oke lah lu jago refleks, oke lah lu jago build up Ter Stegen. Ya. Tapi kan kadang ada passing-passing yang nggak penting yang perlu lu keluarin gitu. Memang kadang kita butuh kiper-kiper, goal playing kiper kita butuh. Ya, kita butuh buat bola direct, kita butuh buat passing. Cuma jangan menjerumuskan temen sampai temen lu jadinya berbuat salah. Ini Ter Stegen kadang-kadang kalau main di Liga Champions nih, kalau diurutin nih dari 2016 tuh ngadi-ngadi Ter Stegen ya, lawan Benfica, lawan Inter, lawan Liverpool. Maksudku gini Ter Stegen, ya. Lu kan kiper, posisi lu paling belakang. Jangkauan lu lebih luas, pandangan lu lebih luas, lu bisa ngelihat semuanya dari belakang, ya. Nah, di tengah lu bukan Sergio Busquets, di tengah lu bukan Yaya Toure, di tengah lu bukan Rodri. Ya, bahkan Sergio Busquets pun kalau lu oper kayak Eric Garcia semalam tuh masih bisa lepas bolanya. Di kanan kiri ada Kubarsi, kanan Kubarsi, kiri Inigo Martinez, ujung lagi ada Balde. Ya, lu tendang sekalian ke Lewandowski biar duel. Terus lu tendang ke kanan Lamine Yamal bisa gol. Lu tendang ke kiri ya ada Rapinya bisa gol. Kenapa ngasihnya si Eric Garcia yang jelas-jelas tuh bukan gelandang murni? Ya, penerimaan bolanya masih belum bagus, scanningnya masih jelek, lu kasih di situ. Itu sama kayak temen nih, ya di belakangnya ada penjahat, bukan temennya lu suruh kabur, bukan temennya lu kasih tahu, tapi lu kasih tahu penjahatnya. Nih, pukul dia aja, pukul. Ter Stegen nih, kita emang butuh goal playing keeper, kita butuh. Tapi kalau sering kayak gini, astagfirullahaladzim. Karena Liga Champions tuh sekecil apapun kesalahan lu akan dihukum. Ya ini kecil, udah bukan kecil, gede. Mana pas di preskon bilang langsung apa? Ya saya sangat kesian dengan Eric Garcia. Ini adalah kesalahan saya dan kesalahan Eric Garcia. Ya lu kalau lu ngoper Garcia nggak bakal salah. Gimana mau menilai permainan Garcia? Baru 10 menit udah kartu merah, baru mau dicoba, baru mau dirotasi, baru mau buat eksperimen. Gara-gara lu oper kanan, lu outin kek bola, jangan sok tenang. Lama-lama kiper Jerman nih diliatin. Ya oke lu melakukan beberapa save. Tapi kan yang bikin capek pemain-pemain elu.
Gara-gara kartu merah kan jarak tempuh pemain tuh bisa 3 kali lebih lipat daripada jarak tempuh lawan. 3 kali lebih banyak jarak tempuhnya. Jadi Ter Stegen. Aneh-aneh aja, maksud gue gini, yang bikin gue kesel. Yang bikin gue kesel adalah ketika kita di Liga Champions, itu variabel kekalahannya itu bukan cuma kalah strategi sama kekalah jumlah gol. Tapi ada variabel-variabel lain, matriksnya banyak. Kesalahan sendiri, salah passing, kartu merah. Lawan Paris Saint-Germain kayak gitu, kartu merah, salah passing, blunder, Frenkie de Jong. Jadi cobalah kalau emang mau kalah yang bener aja, kalah yang normal. Ya 11 lawan 11, kalah strategi, diparkir bus, dihancurin ritmenya, temponya dirusak. Ya nggak apa-apa kalau kalah. Kalau kalah kayak gini kan kesel doang gua. Ketemu Monaco lagi kan lama. Kalau ketemu Munchen nanti bisa dibalas, ketemu Dortmund, ketemu tim-tim yang ngalahin Barcelona yang biasanya langganan Liga Champions itu bisa dibalas. Ketemu Monaco kan lama lagi. Dibusukin loh sama Prancis tuh. Amit. Sorry bro, nih negatif nih bro ya, langsung aja. Sering banget kayak gitu, kayak maksud gua itu jangankan Eric Garcia, Sergio Busquets sedekat itu juga bisa lepas. Rodri sedekat itu juga bisa lepas. Ini bukan gelandang lo kasih bola kayak gitu. Ada penjahat, bukan diselamatin temen lu, malah dibantuin dibunuh, goblok. Sebel banget gua. Udah gitu Ter Stegen baru aja nih, bener. Perpanjang kontrak ya, Ter Stegen sign kontrak extension until 2028. 2028 lah lu oper terus ke Eric Garcia lu. Enggak lu buta warna apa gimana, kan lagi ditempel nih. Eric Garcia lagi ditempel, lagi di press. Udah makasihnya bukan bola di depannya, bola ke samping dikit. Minamino kan bukan pemain Barcelona. Blok. Astagfirullahaladzim. Jumat bikin sebel aja lu. Ter Stegen. Sama Eric Garcia. Nih gua ya udah kalah ya udah kalah gitu kan. Cuma kan kalahnya kenapa? Ini yang mau gue ulas. Garcia pun kalau udah kayak begitu, menit masih 10, nggak usah gegabah. Ya, wasit nih lagi arahnya lagi nggak ke tengah banget wasit. Tangan lu iseng, musuh jatuh, musuhnya pinter, mati lu. Ya. Kalau sepenglihatan wasit memang itu jatuh, ya. Cuma jatuhnya kenapa? Apakah murni karena Garcia? Itu kan harus bisa diolah lagi, bisa diusut lagi. Tapi wasit nggak mau ngusut itu. Dia langsung memberikan kartu merah. Ya. Jadi, gue nggak apa-apa kalah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi untuk free kick dari Eric Garcia, kalau mau kasih kartu merah pun nggak apa-apa. Cuma kalau bisa dilihat VAR, dicek dulu lah VAR lah. Ya lu jangan kayak di sebuah negara yang ketika ada kasus yang harusnya bisa tertangkap oleh CCTV, tapi CCTV-nya lu bilang rusak. VAR lu nggak rusak, Liga Champions. Ya. Kan kalau kasus-kasus di negara ini ya, bukan di negara sini, di negara di luar. Apabila ada oknum, apabila ada seseorang ya membuat kasus, tapi orang itu memiliki power, tapi tertangkap CCTV, mati aja bilang CCTV-nya, selesai itu kasus. Ini kan lu bisa direview, wasit masih 10 menit pertandingan, direview. Penalti nggak apa-apa, kartu merah nggak apa-apa, direview aja. Yang bikin ganjel, lu udah difasilitasi VAR ya, lu udah difasilitasi listrik ya, maintenance stadion udah dapet duitnya buat bayar listrik, lu udah dikasih wasit sebagai SDM buat pengecekan, buat preview VAR, tapi tidak dimanfaatkan. Kalau habis di review penalti, kartu merah, udah lega gitu kan. Ini kan ganjel. Cuma sekali lagi gue bilang, ini gue mau menyalurkan energi negatif dulu buat lu. Jangan gegabah lah. Garcia, Araujo, ini biasa anak-anak La Masia yang visi misi bermainnya udah bagus, cuma kadang kurang pinter dan masih jahil. Tangannya itu kayak udah 1-0, lu nggak percaya main teman. Lamine Yamal bisa golin 2 tuh, Lewandowski bisa golin, Rapinya masih bisa golin. Kasih aja 1-0 di menit 10 kok. Nggak pakai otak kadang-kadang mainnya juga. Cuman bukan masalah Garcia nih, Stegen nih. Cobalah jajal, jangan pakai
Stegen gitu. Siapa sih Astralaga suruh passing-passing itu. Si Iñaki Peña juga suruh passing-passing. Jangan, coba udah habis lah, ini udah panjang banget. Ter Stegen bagus mah bagus, cuma kayak nggak ada kelebihan lainnya aja lah, kayak gitu guys. Dan sebentar disclaimer dulu, kalian absen ini baju kenapa gue pakai ini memperingati comebacknya Ansu Fati yang akhirnya tidak memberi dampak apapun karena 10 pemain gitu. Jadi kalau lu buka website Barcelona, apa sih namanya tuh websitenya, marah-marah sampai lupa gua. Jadi websitenya Barcelona ya, tentang penjualan baju Barca Store, ya Allah, Barca Store official, Barca Store official. Ya lu ngelihat Ansu Fati pakai baju ini, si Gavi juga pakai baju ini. Jadi sayang banget gue nggak bisa ngelihat Ansu Fati kembali merumput dengan normal gitu. Karena kalau 10 orang hitungannya lu perang, ibarat perang nggak 11 lawan 11, lu perang udah mati satu. Jadi pengaruhnya memang gede banget 10 pemain, kecuali lu udah unggul, lu udah di menit 70, di menit 65 pun udah unggul, lu bisa defense-nya. Cuma yang terjadi di lapangan ini menit baru 10, permainan masih jauh, masih jadi kurang seru, kurang menarik menurut gua. Ketika lu 10 orang, menit masih 10, ya lu kayak perang dengan kekurangan orang. Beda satu orang dalam sepak bola itu pasti ada sisi yang lu kalah jumlah pemain, ya mau lagi nyerang, makanya dia sering lempar bola diagonal ke kiri ke kanan. Itu yang terjadi, dan Monaco main rapinya. Jadi sangat bisa memanfaatkan momentum, sangat bisa memanfaatkan Barcelona ketika bermain dengan jumlah 10 pemain. Itu yang terjadi. Ini agak susah nge-reviewnya ya, kalau misalkan gini, kalau selain ngumpat ke Ter Stegen nih, kok bisa gue masih nggak habis pikir di luar Nurul. Ya, jadi udahlah dari ini belakang. Cuma apa yang terjadi setelah satu pemain hilang gitu kan? Hansi Flick tidak melakukan banyak perubahan karena secara sistem masih ngelawan, secara sistem bahkan masih bisa mencetak gol. Yang bikin sebel kan udah kartu merah. Untung bukan penalti ya, pelanggaran gak gol, tapi ada lagi gol cepat dari Monaco setelah itu gitu. Walaupun berhasil dibalas oleh Lamine Yamal. Nah, ketika kartu merah sebenarnya yang harus dilakukan adalah memang defense dan gantungin 1 atau 2 pemain cepat gitu. Nggak apa-apa gua kayak Lewa ditarik tapi ada sprinter yang masuk gitu. Kan Ferran pernah dapat rekor tuh pelari tercepat di Euro 2024 tuh, ada larinya dia yang kenceng banget. Itu ya bisa dimanfaatin kayak gitu. Cuma ya Hansi Flick lebih pinter lah, dia bisa lebih ngelawan gitu. Yang gue salut adalah semangat juang dari para pemain Barcelona. Dia nggak kendor, intensitas masih tetap tinggi. Dia lebih menambah daya juang, dia lebih menambah daya jelajah gitu. Distance-nya dia lebih berjuang, lebih banyak dia melakukan sprint jarak jauh gitu, jarak pendek, karena harus menutup lubang yang ditinggalin. Dan ya itu sangat menguras stamina, itu sangat menguras tenaga gitu. Bahkan kabarnya Lamine Yamal diganti itu bukan cuma karena capek, tapi dia selain capek sedih di lapangan. Dia teriak, Hansi Flick meneriaki Pedri dan Lamine Yamal kayak, lu masih mau main nggak gitu kan? Kalau enggak pun nggak apa. Bahkan gue sangat sepakat dengan pergantian yang dilakukan oleh Hansi Flick gitu. Pedri, Yamal ditarik, Kubarsi ditarik, kayak udahlah ini pertandingan kalah nggak apa-apa. Yang penting kita memikirkan next-nya. Itu mentalitas dari seorang Hansi Flick. Yang gua tangkap, ini pemain Barcelona bahkan after match pun dia nggak menyalahkan wasit, dia nggak menyalahkan perangkat gitu kan. Bahkan Hansi Flick pun kayak ya udah ini kalah, hasil yang kita terima gitu. Jadi jiwa satrianya Flick sebelum bermain bilang Barcelona masih mungkin untuk juara Liga Champions, Barcelona bisa menang juara Liga Champions. Yakin aja dulu. Tapi hasilnya, kalau hasilnya kurang memadai seperti ini ya nggak apa-apa, langsung pikirin ntar lawan Villarreal hari Minggu, ntar lawan Getafe gitu. Jadi jiwa kesatria kayak gini yang gue butuhkan, yang bikin gue nggak apa-apa lah kalahnya toh juga kalah pemain 10 kurang 10 orang gitu kan.
Jadi kalau ada orang yang bilang yang kalah menjelaskan, ya emang harus dijelasin, namanya juga YouTuber lo, blog. Namanya juga mau emang lu nonton live score aja, makanya kalau apa nggak mau dijelasin, nggak mau diulas gitu kan, emang enak di situ nggak ada yang ngomong, di situ nggak ada yang video, lu cuma baca menang 1-0, menang 2-0 gitu, nggak usah nikmatin sepak bolanya. Ini kan gimana kita nikmati seni yang seperti gue bilang, Barcelona udah teruji dalam tekanan, Barcelona udah teruji dalam intensitas tinggi, Barcelona udah teruji ketika cetak gol duluan, Barcelona udah teruji ketika membongkar parkir bus, Barcelona sudah teruji ketika ketinggalan duluan. Tapi kalau untuk 10 orang dalam waktu 10 menit enggak. Ya, bahkan gue berani bilang, seumpama kalau Barcelona itu kartu merahnya di menit ke 70 atau 65 tapi Barcelona udah unggul, Barcelona tetap menang. Cuma ini jaraknya kejauhan ya. Lu lihat lawan Paris kita dibantai dengan keadaan yang sama, tapi sekarang dengan cara yang sama juga Barcelona masih bisa cetak gol, Barcelona masih bisa ngelawan dengan 10 orang. Itu gua apresiasi setinggi-tingginya sih buat pasukan Barcelona dan instruksi dari Hansi Flick. Gue gak ada yang bisa banyak gue review kayak gini-gini, cuma Ter Stegen aneh aja, kayak kalau bisa main di Liga Champions gitu kan, ini laga yang penting gitu, setiap pertandingan itu penting. Kayak lu kalau kalah sama Villarreal, Getafe masih bisa menang, sama Almeria lu masih bisa menang, sama Deportivo masih bisa menang. Tapi kalau kalah ini poin lu berkurang, ntar nggak lolos, ntar ke comeback. Jadi jangan sampai membuat kesalahan sekecil apapun, karena hukumannya itu sangat besar di Liga Champions. Itu yang terjadi. Ya, jadi kalau buat pertandingan semalam, gua memang bener-bener sebel sama Ter Stegen ya. Dan ketika press con pun dia bilang Garcia kesian gitu, takut diomelin. Enggak, lu yang bikin Garcia jadi kesian, goblok. Malah nyala-nyalain orang. Ya, yang semalam gua gagal ngelihat Ansu Fati comeback untuk ke performa yang gue inginkan ya, karena udah parah kondisinya. Ini udah kayak lu jalan pakai motor rusak aja, tanding pakai motor rusak. Susah ini kalau menit babak kedua gue nge-reviewnya juga enak gitu, ada yang kartu merah. Ini dari pertama kartu merah ya cuma diteken doang. Gue ngelihat di situ kayak siapa yang bagus, berarti ya Lamine Yamal lah, mentalnya gila ini. Dia golnya itu mirip gol kayak Monaco ya, cuma dia lebih halus aja, ngegocek-goceknya lebih halus. Dia body cast dulu, dia kontrol bola, dia capping 2 kali 3 kali, musuh mati langka di shoot. Sama sih golnya sama kayak si Barcelona. Nah, mungkin yang lebih bisa gue review adalah pergantian. Bukan masalah pergantiannya, tapi beberapa pemain yang main di Barcelona. Sergio Dominguez, gue nggak banget bro. Coba lu komen deh, yang gantiin Kubarsi. Gila, lewat mulu, back apaan kayak gitu. Gue nggak tahu dia picknya kayak gimana, gue nggak tahu dia pernah hebat kayak gimana, tapi untuk sekelas Barcelona punya back kayak Sergio Dominguez, enggak dulu deh. Gerard Martin kontrol lepas yang nggak apa-apa, cuma gue udah ngeliat dia kinerjanya gimana, dia etos kerjanya gimana, skillnya juga gimana, visi misi bermainnya gimana. Tapi Sergio Dominguez enggak deh. Enggak dulu nih, back serem banget. Punya back gampang lewat nih, enggak dulu. Jadi gue nggak bisa ngelihat. Yang jelas gue bisa ngelihat kayak Inigo Martinez masih jadi benteng yang kokoh harusnya ya. Berapa kali blok dia yang luar biasa. Kubarsi juga, gue nggak tahu nih pemain masih 17 tahunan, tapi kalau dia ada di tengah atau dia ada di main sebagai central back, gue masih ngerasa nyaman ya. Apalagi kena tandem seperti si Inigo Martinez gitu. Cuma kalau ditekan-tekan terus kayak kemarin, gue belum ngelihat lagi. Yang nggak kebobolan banyak untuk 10 pemain harusnya udah bagus. Gue apresiasi banget buat Barcelona. Jadi itu teman-teman yang terjadi di Barcelona ya, yang gue salut. Energi positifnya yang bisa gue ambil ini adalah Barcelona ya, pemikirannya sangat positif, energi positif, dan dia nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Tim ini kalah udah, bahkan Hansi Flick ketika mengganti dia udah memikirkan besok lawan Villarreal. Ya, ketika ditarikin pemain-pemain inti, dia udah mikirin next pertandingan gimana. Dia udah bahkan di preskon dia bilang, Barcelona masih ada 7 pertandingan lagi ya, di tahun ini, berarti masih banyak PR dan stamina yang kita simpen buat pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi Liga Champions dia masih ada lawan Young Boys ya.
di bulan ini ya masih ada lawan Young Boys, lalu juga masih ada lawan Bayern ada Young Boys, Bayern, ada Dortmund yang susah-susah ya, terus ada Atalanta juga. Jadi yang gue pengen dari Barcelona adalah ketika berhadapan dengan tim, ya Barcelona bermain secara layak aja, Barcelona bermain secara benar aja, nggak ada variabel-variabel lain yang menyebabkan kesalahan. Makanya ketika lawan Munchen itu saatnya ngasih tahu kalau ini yang Barcelona yang benar tuh yang ini gitu. Yang gua sebel kadang ketika lawan tim yang layak itu Barcelona dalam keadaan yang nggak siap, ada aja momen-momennya kayak lawan Monaco kayak gini, ada aja kartu merah, ya ada aja Olmo nggak main. Itu susah lagi lawan Monaco, lawan Bayern nih, mudah-mudahan Olmo masih udah bisa main, mudah-mudahan Barcelona siap dalam kondisi yang prima. Jadi kalau kalah kita tuh lega gitu. Kalau menang ya kita senang, kalau kalah kita lega. Ibaratnya kalau menang bermartabat, kalah terhormat gitu. Jadi nggak ada matriks-matriks lain yang menyebabkan kekalahan Barcelona yang di luar faktor teknis. Non-teknisnya mudah-mudahan nggak ada gitu. Jadi ya disimpan-simpan tenaganya, yang cedera-cedera juga hati-hati. Ini panjang banget Liga Champions yang sekarang. Bahkan Conte juga setuju sama Rodri bahwa ntar kalau kita kecapean mah kita mogok aja, kita manusia kok, kita masih bisa capek gitu. Nah sementara ini ada 36 peringkat ya. Pertama masih ada Bayern, kedua Celtic, Leverkusen, bawahnya Sofia, Dortmund, Slavia Praha, Liverpool, Juventus. Itu tim-tim yang kemarin menang. Terus ada Madrid, Sporting, Benfica, Atleti, Spurs, Paris, Monaco, Arsenal, Atalanta, Bologna. Sama Paris Saint-Germain karena dia paling terakhir dapat 3 poin tapi golnya own goal. Selebihnya ada Arsenal peringkat 16, ada Atalanta, Bologna, Inter, Man City, Shakhtar, Barcelona. Itu peringkat 22. Enggak. Dah, jadi kayak gitu aja teman-teman. Coba kalian boleh mengumpat-ngumpat, boleh silahkan apa saja yang menyebabkan Barcelona mengalami kekalahan ya. Kalau gua bilang ini ada variabel yang menyebalkan, yaitu variabel penyakit Barcelona, yaitu blunder-blunder. Sering banget kayak gini, kayak ketika main di Liga Champions Barcelona tuh nggak kalah secara sistematis, tapi Barcelona kalah dengan 1-2 pemain yang error gitu. Kayak waktu di Liverpool, di comeback Liverpool, lu bisa menang 4-0 pas di Camp Nou gitu. Kalau Dembele bisa cetak gol, bahkan pas injury time lu banyak ciptain peluang, banyak yang nggak gol. Itu yang harus pinter-pinter, kayak ketika ada kesempatan sekecil apapun lu manfaatkan. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun, karena kesalahan itu akan diganjar dengan hal yang sangat fatal buat Barcelona gitu. Kayak ya banyak lah, ada aja. Satu-satunya kesempatan Xavi bertahan kemarin kalau Barcelona menang, Araujo kartu merah, ada deh kayak gitu. Di comeback AS Roma yang nggak pernah kepikiran, gue nggak pernah terpikir dalam hidup gue Barcelona di comeback sama AS Roma. Di saat itu AS Roma bukan zamannya AS Roma yang prime, ya bukan AS Roma Totti, Walter Samuel, Mancini, terus si Montella, enggak, Del Vecchio, Tomasi, bukan yang itu, tapi lu ke comeback. Ada-ada aja gitu yang terjadi di Barcelona. Oke lah teman-teman, gitu aja. Gue nggak tahu dari tadi di sini ada apa namanya barcode atau enggak gitu. Jadi kalau mau jajal-jajal boleh gitu. Saweria gue nggak tahu, tapi nanti buat apaan, cara nariknya juga gue nggak tahu. Tapi gue sejujurnya terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton Pakar Bola, Karbol Mania. Terima kasih yang selalu nonton ya, dari manapun Anda berada teman-teman. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, disembuhkan. Yang udah belum kerja segera mendapatkan pekerjaan. Yang sudah bekerja diberikan kemapanan dan kesuksesan yang berlebih sehingga bisa bermanfaat buat diri sendiri dan manfaat untuk orang lain. Teman-teman terima kasih banyak. Mungkin kalau ada waktu lagi gue live lagi sebelum pertandingan Barcelona berhadapan dengan Villarreal. Kalau ada info terbaru gue update, kalau ada keseruan baru gue update pasti. Ya semoga semua dalam keadaan sehat. Ya terima kasih yang udah nonton live YouTube gue, terima kasih yang udah nonton gulungan YouTube gue. Sampai ketemu lagi, Karbol sehat selalu. Vamos.